sampai dikatakan tidak bisa menjawab. Iya, Les betul, saja. Betul sekali. Les Itu saja. yang saya dapat dari dia. Ustadz pasti sudah Iya. mute Ustadz. Dibuka mute-nya Ustadz. Oh iya, iya. Iya. Makanya saya sakit hati tadi tuh, waktu Bunda Nora, waalaikumsalam, waktu Bunda Nora sudah jelaskan itu masalah apa, Maryam bersaudara dengan Harun kan. Nah saya buka lah, ternyata di situ ada Yesua putra Daud kan. Daud. Nah saya kasih ambil koper di situ kan. Nah coba pemahaman ini kamu mau larikan ke mana? Akhirnya dia bilang apa nih, proklamasi atau apa tadi tuh? Oh iya. Enggak, kadang gini, ini yang kayak gini yang memancing Mikana itu emosi. Yang kayak gini nyampe ngomong kejadian sampai kecelakaan lah, itu yang bikin dia emosi sebenarnya. Nah itu kenapa dia kenapa dia sangat ngerasa sakit hati dengan Bang Oding dari kejadian sampai kecelakaan. Memang sejarah saya di sana cuma sekali saya diturunkan karena dibilang tidak ada adab, ketawa-ketawa kan. Cuman itu ajanya. Setelah itu Faruk, kau memang loading yang jadi bulan-bulanan dia untuk diturunkan. Bang Faruk memang begitu. Terus tiba-tiba Pak Yoel datang tadi kan, datang sekonyong-konyong. Kalau diskusinya datar, itu nggak rame. Memang harus digituin. Iya. Nah, kan juga senang kalau Mikananya dibal-balin kayak gitu. Dan mereka sama ini Ustadz, masalah Bang Loading tadi. Gimana Bang? Tadi kan masalah kehormatan perempuan itu kan dipanggil perempuan. Tuhan itu kan memberi. Itu udah dibahas loh kemarin. Ingat nggak waktu saya minta? Ini siapa yang doubling? Bang Jun. Waktu saya minta di mana muridnya Yesua bertemu dengan Bunda Maria sehingga Matius mencatatkan selama Maria mengandung Yusuf tidak menyentuh Maria. Ya kan katanya Mikana kan murid-muridnya bertemu dengan apa? Dia buka di dalam Yohanes 2 tadi. Saya bacakan ke original. Di sini di mana dikatakan di situ adalah Bunda Maria. Di sini, hai perempuan, apa yang kau mau dariku? Waktuku belum tiba. Apa mungkin dia mengatakan perempuan kepada Bunda Maria? Berarti ini anak apa namanya ini? Di situ dia marah. Di mana di situ tertulis katanya kalau Yesus itu anak durhaka. Lah kau sendiri Mikana coba berpikir, kau punya anak terus anak perempuan. Ini kemarin saya bahas. Berarti benar ya Mikana terbantahkan bahwa Bunda Maria sama sekali tidak pernah ketemu dengan murid-murid. Nah pertanyaan saya, dari mana Matius tahu kalau Bunda Maria selama hamil tidak pernah digauli oleh Yusuf? Ya itu adalah Roh Kudus, katanya lagi lari ke Roh Kudus. Tapi pertama katanya Bunda Maria bertemu dengan para rasul-rasul. Ini memanglah kau asalkan asbun aja. Intinya jangan dilihat orang, dia kalah dan tidak menjawab. Tadi kalau datang Pak Yoel itu saya sebenarnya emosi Pak Bang Loading, karena dia berkata kayak orang benar kan, mengeluarkan statement kayak gini. Kamu Loading, kalau kamu itu membawakan kitab jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambah. Lah selama ini yang selalu mengurangi, selalu menambah siapa sih? Bang Oding membacakan dengan teks originalnya kayak gimana, dia selalu artinya begini, bla 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 bla, ditambah lah ada yang kurang dari penjelasan yang kayaknya dari kitab itu seolah-olah. Ala si Yoel, Abraham orang apa? Orang Ibrani. Viral Tuan orang Yahudi aja dia tahu. Viral fit itu di Facebook loh. Saya ketawa. Tuan orang Yahudi aja dia tahu. Apa Pak Yoel? Orang Ibrani. Abraham lahir di mana? Abraham lahir di mana? Ya dia nggak bisa jawab. Bisa Abraham orang Ibrani. Ibrani itu bahasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bahasa Ibrani itu. Ya Allah ya Rabbi. Ayo yang 4,8 bisa satu apa nih tap layar sampai 500 nih bisa nih. Ya dibantu follow akun semua di atas teman-temannya. Loh, silakan Ustaz, mungkin penyampaian sedikit. Padahal dia minta tanya itu dia itu mentok di masalah penciptaan. Saya sudah jabarkan dulu masa pertama ini, masa ini. Sudah berusaha balik-balik, tapi dia tetap terima, tetap ulang juga kan? Ulang juga. Saya bawa lagi Al-Baqarah ayat 7 kan? Oh iya. Kan gitu. Jadi kalau kita kasih ayat dia nggak pernah mau terima, alasannya ini
dari manusia, dari nabi. Dia bilang Iya. bukan Tuhan, gitu itu. Sebenarnya bukan jawaban ya. Sebenarnya pertanyaan si Mimi Hana itu sudah ada dalam Al-Quran tentang bahwa ayat 103 surat An-Nahl bahwa menuduh bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari apa yang diajarkannya. Itu dalam surat An-Nahl 103 ya. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata manusia itu hanya belajar apa yang diajarkan kepadanya. Sungguh dusta itu adalah sifat yang rusak, dan sesungguhnya di sisi kami ada kitab yang berbicara dengan benar dan mereka tidak dianiaya. Nah, jadi intinya yang di 105-nya ya, dan kami turunkan kitab kepadamu Muhammad agar manusia mendapat petunjuk dengan benar. Nah, jadi sebenarnya tuduhan Mihana itu bahwa Nabi Muhammad itu belajar dari Paulus lah, dari ini sudah ada dijawab di Al-Quran di ayat surat An-Nahl 103 sampai dengan 105. Nah, itu terakhir kami diskusi itu langsung dia langsung di-cut ya, itu jadikan PR katanya. Tapi aku hari ini memang nggak mau masuk. Paulus saja dia bilang bisa bahasa Arab. Kemarin sudah saya jabarkan sama dia kan. Dia kan poinnya cuma di situ Ustadz. Al-Quran ini mencuri firman-firman Yahweh. Kan poinnya di situ, pasti merujuk ke situ. Kemarin sudah saya sampaikan, Mikana, ketika kamu menemukan bahwa di dalam perjanjian lama dengan Al-Quran itu ada kesamaan cerita, misalnya kisahnya Nabi Musa membela laut, nah itu kamu jangan heran, karena Tuhannya orang Yahudi dengan Tuhannya orang Islam itu sama, Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang Islam itu sama, begitu. Terus dia mengatakan kalau begitu kenapa nabi-nabi kamu itu, kenapa Nabi Muhammad tidak panggil dengan kata Yahweh begitu? Saya bilang di dalam Al-Quran Allah mengutus para utusannya dengan bahasa kaumnya. Kan berarti Nabi Musa itu memanggil Tuhan dengan bahasanya. Nabi Muhammad memanggil Tuhan dengan bahasanya. Cuma Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad la Nabiya ba'da, tidak ada lagi Nabi setelah dia. Maka sehancur-hancurnya kita sekarang ini, Allah tidak utus lagi Nabi di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Israel dengan Tuhannya orang Islam, sama atau tidak sama, kita lihat dari sifatnya. Tuhannya orang Islam pemberi rizki, Tuhannya orang Yahudi pemberi rizki. Di dalam Al-Quran dikatakan Allah lah yang memberi rizki, bukan dia yang meminta rizki kan, di Tuhan 136 kalau tidak salah. Sementara di dalam perjanjian lama Yakobus 1 nomor 5, jika kamu kekurangan hikmat mintalah kepada Tuhan. Datang Tuhan perjanjian baru rasa lapar. Nah ini berbeda. Jadi ketika kita mau melihat Tuhan bukan dari namanya tetapi dari sifatnya, kan begitu. Tuhan di dalam Islam tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Tuhannya Yahudi tidak ada yang bisa sanggup melihat engkau. Tuhannya orang Kristen dilihat. Bagaimana ini ceritanya ini? Makanya terkadang perjanjian lama sama perjanjian baru itu tidak janjian. Padahal mereka yang menghujat, bilang kita yang menghujat. Bahkan menghujat mereka saja itu tidak akur Ustadz. Edis tipu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Taipudin Birahi mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi palsu. Mana yang kita mau ambil? Coba, menghujat saja tidak akur mereka. Allahu Akbar. Iya, kan di dalam perjanjian lama itu kan Tuhan itu jijik ya terhadap persembahan. Di perjanjian lama itu jijik. Nah, kenapa di perjanjian baru dia mau mengorbankan anaknya sendiri? Kan itu aja sudah bertentangan, kontradiksi. Kok bisa yang di perjanjian lama Tuhan jijik dengan persembahan darah, ya, sedangkan di perjanjian baru Tuhan mau mengorbankan anak? Dari situ kita sudah bisa tahu. Betul. Saya kalau pakai kata-kata yang kayak kamu pakai itu Bang Loding, saya yakin dia tidak akan mau lagi diskusi sama saya. Saya sudah di Makanya blacklist. Sudah. Saya bilang, ini kitab kamu kenapa menjadi kitab kontrasepsi? Kan nanti di situ dia langsung. Makanya saya harus hati-hati betul. Makanya Nanti bisa lah saya bujuk lagi. turunkan. Cuman kita pedaskan aja dengan kata-kata yang seperti dia bilang kayak kemarin. Jangan kalian ya mau di dalam goa-goa, karena setan-setan tuh diutus ke dalam goa-goa, lah Tuhan kamu keluar dari goa, kan begitu. Tapi dia tetap gimana ya, memang asbun aja, intinya bunyi. Betul yang kau bilang, ini bunyi-bunyian, betul intinya bunyi.
Intinya bunyi gitu. Nanti Bang Asga yang bujuk, kalau saya bisa naik. Nanti kalau tidak, atau apa Pak Ustadz Panglima atau Bang Jun naik lah. Dia itu kan cuma dua, kalau orang pintar dia pertahankan, kalau tidak orang ganteng kan. Kalau saya ini kan pintar dan ganteng, anjay. Bercanda. Kemarin itu Bang, saya sempat pun naik Bang Loading. Cuman banyak, 16 sudah. Nah, saya mau bahas masalah surga. Saya kalau mau naik, walaupun sampai 50 Jun, saya WA dulu. Oh, Naik ya, nih, gue bilang. Baru dia naikkan. Karena dia kan kadang kalau sudah banyak gitu, kadang lelet loh memang kalau udah banyak. Lelet itu. Jadi Bunda Nora, dia kan framing masalah surga itu. Apa kok kalian tuh ada surga di apa? Ada perkawinan di surga. Saya mau bilang gini aja, kejahatan terbesar di dunia ini, seluruh agama itu nggak ada yang meyakini Tuhan itu dibunuh, nggak ada satupun. Mereka meyakini itu kerusakan, serusak-rusaknya manusia. Mereka ini paling rusak, meyakini Tuhan dibunuh untuk menebus dosa mereka. Coba. rusak. Tidak bisa itu. Sama dengan Oki itu, kalian tidak ada penebusan dosa, bawa habis bunyi cicak dapat pahala. Bukan telah bunuh Tuhan masuk surga. Terdian 1000 bahasa. Iya, aku tengok itu. Mereka mau menghujat Islam tidak bisa. Ketika mereka menghujat Islam, maka Bibel mereka yang menjadi tameng kan? Sudah saya bilang, jangan. Iya, saya kalau mereka menghujat, saya larikan ke Bibel aja. Apalagi dia sudah mentok yang begini. Ya itulah kasihnya Yesua HaMasyiah kepada perempuan-perempuan yang perawan. Seandainya Mikana kau hidup di zaman itu, kau pasti sudah dibun-bun. Karena kau sudah tidak perawan lagi. Tapi kenapa Yesua memilih perempuan yang tidak perawan? Cobalah dulu pikir. Apa nggak keselangkangan larinya itu? Karena dikatakan yang masih perawan, yang belum pernah disetubui. Nah, tujuannya apa? Cobalah. Sementara laki-laki harus dibun-bun di antara anak-anaknya, kan begitu. Jadi siapa nanti yang mengawini perempuan yang perawan ini? Kekejaman yang mereka katakan itu, Ustadz, Bunda Nora, Bang Jun sama Bang Asga, ketika mereka mengatakan bahwa Maria ini hanya sebagai wadah antara Yesua ini dari alam goib datang ke alam dunia sebagai pintu begitu. Berarti di mana maha kuasanya? Berarti Tuhan datang ke dunia harus butuh makhluknya kan? Ini kita berpikir secara logika kan? Bukankah Tuhan itu bisa apa? Sudah pernah saya jelaskan sama dia begini, Ustadz. Tuhan itu memang bisa apa saja begitu. Tetapi di Tuhan itu ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu bertolak belakang dengan sifat wajib begitu. Kan, terus dia mengatakan kalau sifat mustahil berarti Tuhanmu tidak bisa apa-apa. Sekarang begini, Tuhan itu maha tinggi, sangat mustahil dia menjadi maha rendah karena bertentangan kan, begitu. Sekarang kalau kamu mengatakan begini, bolehkah Tuhannya loading itu menjadi manusia? Kalau boleh, boleh, jawabnya boleh. Tetapi ada poin yang harus kita bahas di situ. Pantas tidak? Kalau pantas, mana dalilnya? Kan, saya ke pasar boleh, saya ke mall boleh, tapi pantas tidak ketika saya ke mall dalam keadaan telanjang? Pantas tidak saya ke pasar dalam keadaan telanjang? Begitu. Kalau pantas Tuhan menjadi manusia, dalilnya mana? Karena berbicara agama harus berlandaskan dalil. Nah, kalau dia itu putar mulai dari kejadian sampai kecelakaan itu. Itu yang luar biasa. Itu yang bikin Bang Loading diturunin. Nah, ini ada satu pendeta naik. Silakan siapa mau diskusi sama pendeta ini. Ini pendeta ini luar biasa. Pendeta ini data dengan macet lebih banyak macet. Oh iya. Silakan Pak Pendeta. Buka celana, buka kamera. Ustaz Panglima. Assalamualaikum warahmatullahi Wa'alaika ya ahli nar. wabarakatuh. Lanjut. Ya sedoyo pia kabar Poin-poin bagaimana? Kuncinya bagaimana? Guru. Pia Panggil dulu. kabarmu Mas. Ya. Sopo guru Alhamdulillah, Aku baik. guru apa awamu? Apa yang mau kita bahas? Oten ajaran bingung nih. Silakan tanggapi siapa Bunda Nora, Bang Jun, Bang Aska atau Ustadz, silakan. Atau lebih baik kamu bertanya sajalah. Percuma juga kalau saya tanya pasti kau muter-muter dari Matius sampai cap tikus. Silakan. Oh iya. Duduk kok itu pendeta.
Oh iya iya, oke lah. Jangan marah-marah. Kamu itu Nggak marah, saya kan cuma ngasih tahu. darah tinggi sekali kamu itu. Tidak lah, yang darah tinggi orang yang memporak-porandakan dagangan orang. Masa mana ada cerita gitu? Loh, siapa tuh yang memporak-porandakan dagangan orang kayak Satpol PP? Beliau ini Siapa bagus kalau menghancurkan diskusi, dagangan orang? Bunda Nora. Beliau ini bagus kalau diskusi, tapi macet dengan data lebih banyak macetnya daripada datanya. Coba di sini Pak Pendeta, kita punya tema ini Oten ajaran bingung Pak Pendeta. Boleh kita buktikan? Jangan kau kasih tunjuk rokok di kamera. 18 tahun tidak pakai ini. Gak ada kak. Mana? Bukan ini. Ntar saya ambil dulu. Ambil bibel coba. Air Coba cucinya. kita buktikan ya dia bingung atau tidak ini. Ini langsung ster sudah. Dia ini kalau dia bingung ini mesti baptis selam selama 3 jam Bunda Nora. Kasih selam dia di laut selama 3 jam. 1 jam saja sudah koidnya dia. Coba kamu ambil bibel, coba buka Yohanes 14:1 dulu. Saya uji kamu di situ. Ini ada. Yohanes 14:1. Iya. Buka. Buka Yohanes 14:1. Baca di situ. Yohanes Yohanes 14 ayat 1. Coba baca. Kita lihat dia bingung atau tidak ya. Ya gitu, jangan Yohanes 14:1. Bagaimana bahasa Indonesianya? Iya, Manado. Sorry. Iya. Yes, Mak. Ya, terus Yohanes 14 ayat 1. Iya, coba dibaca. Bunyinya gini. Ini rumah Bapak judulnya ya. Iya, Biasa saya baca konteksnya biar ini. iya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu. Iya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? 1. Nah, kan sudah saya bilang kan? Percayalah kepada Bapa. Iya. Dan nggak ada suara. itu ada kata sambungnya, dan Kenapa? Ya. percayalah hanya kepada Oh, Allah. ini Mama Nora. Ya, betul. Oke, saya baca ulang ya. Oke. Jagalah gelisah hatimu. Percayalah Jaga. kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Huruf. Janganlah kau gelisah, bukan jagalah kau gelisah. Kayaknya Ini diganti Nora tuh ini. Bang Loding, bagus supaya jadi satu dia. Coba ulang. Ulang. Iya, makanya diam Nora. Lambe lo. Dengar dulu, saya baca dulu. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, percaya juga. Kata juga berarti ada berapa? Yes. Itu antara Allah dan anaknya. Nah, ada berapa yang harus dipercayai? 2 pribadi, 1 hakikat Allah itu sendiri. Lagi lah siapa diskusi lagi. Udah betul, udah. Coba Gimana, Pak Pendeta hei? fokus. Aduh, sing. Begini Pak Pendeta fokus. Di situ ada berapa yang harus kita percaya? Ada berapa? 2 Ada 2. Yang mana Tuhan? 2 pribadi. Yang mana Tuhan? Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan kamu 2. Dua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan kamu 2. Iya. Iya. Nambah satu dia Tuhan. Kan nggak Yesus salah cuma Tuhan satu, kan Tuhan. 2. Tuhan tuh tergantung kok. Iya, Tuhan 2 nggak salah, Tuhan 3 nggak salah, Tuhan 1 nggak salah. Kecuali Allah adalah 1 aja. Allah yang Maha Kudus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah 1 aja, nggak ada lebih. Kalau Tuhan banyak, ya kan? Itu benarnya. Ini Kita Tuhan belajar kamu yang dirubah benar. ini mobil Ya kan? Fortuner itu double garden begitu. Bang Loding, jadi Matius 4:10 harus dirubah kayaknya Bang. Ya kan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan Tuhan Yesusmu kalau kayak gitu baru cocok itu. Saya baca dulu. Matius berapa? Matius berapa? Matius 10 ayat berapa? Matius 4:10 Pak Pendeta, itu paling sering dibawakan itu. Matius 4:10, Markus 12:29. Manut. Satu-satu bang, jangan kayak ini kapal pecah. Dengar. Matius berapa? 4 ayat yang ke-10. Dengar ya, di sini konteksnya percobaan di padang gurun ya. 10. Itu. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Pahamlah? Itu Yesus mengatakan jangan mencobai Tuhan. Itu kepada Dia sendiri. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kan Dia menciptakan. Iya, Dia. Yesus lebih tahu daripada Yesus, Pak Pendeta ini. Hebat pula. Iya, karena ini sesuai dengan ini. Sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan begitu. Ini Alkitab atau Pak Pendeta yang mengatakan ini? Apa Pendeta? Kalau di Kristen ini, jadi makanya kalau Karena Yesus bilang di Kristen itu bukan. dia beda dengan bapaknya. Dengar dulu, Bapaknya lebih besar. Dengar bang, di kekristenan tuh maupun paus kita bukan otorit, bukan kepala siapapun, nggak ada. Hanya inilah yang Kristus lah yang kepala gereja itu, kepala pribadi itu, ini. Kristus kepala gereja, Isa bukan Al-Masih itu adalah kepala batu. itu, kepala jemaat. Ini Mana ceritanya nih Bang Loding? ini yang mengatakan Bapak Bang, nggak pernah Bang, dilahirkan. Bang Dewa. Yesus Ini, dilahirkan, udah beda itu. Iya. Dilahirkan untuk menyelamatkan. Kenapa bisa dibilang sama? Gimana Pak Pendeta? Mana lagi? Yesus mengatakan Baca lagi Bapa apa lebih besar gimana? daripada aku. Betul, karena dia sebagai kan di situ sebagai manusianya betul. Katanya satu. Kan nggak salah di situ. Satu hakikat tadi, makanya saya bilang dua Tuhan, satu Allah di situ. Dua Tuhan. Ya kan? Satu Tuhan, dua Tuhan, satu Allah di situ. Yang seluruh konteks kamu sih. Intinya bunyi ya, Pak Pendeta ya. Intinya bunyi aja lah ya. Makanya konteks Konteks nggak salah, karena itu kebenaran. Mengatakan kebenaran tuh ya dan ya, tidak ya tidak. Itu. Bagaimana? Ini bisa menjawab semuanya, Nora, Ladusing, sama Dewa, siapa lagi? Bisa menjawab semuanya. Nggak Ya, ada yang ini bisa, kan nggak harus butuh ilmu hitam. Semuanya bunyi gitu loh. Dua Tuhan satu Allah itu gimana? Sementara jangan ada padamu ilah lain. Jangan ada padamu Ya. Tuhan yang lain. betul. Kamu udah Betul. punya dua Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub satu aja. Siapa namanya? Yod He Wafe. Nah, Satu. Tuhannya kamu siapa namanya? Nggak ada nama. Ya, Yod He Tuhannya Wafe itu kamu sendiri. siapa namanya? Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhannya kamu siapa namanya? Tuhan banyak. Tuhan tuh siapa aja. Ya Tuhanmu, Yesus kan datang di Tuhanmu. bumi, makanya dikatakan Tuhan. Dia sebagai guru, kepala gereja, kepala jemaat. Kenapa? Burung ya. Tuhanmu siapa namanya? Yesus Kristus itu namanya. Tuhannya Nama Abraham, Tuhan. Ishak, Yakub. Tuhanmu Nora namanya- siapa? Coba, ada nggak? Tunggu dulu. Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub, Yotefafe. Bukan, Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan Yod He Abraham. Vafe. Iya. Nah, Tuhanmu Yesus. Sama nggak nih Yotefafe dan Yesus? Tefaf itu nama Allah untuk hanya Bani Israel yang menamakan, makanya tidak bisa disebut. Oh, jadi Tuhan Yesus Ishak dan Yakub itu Bani Kristen. keturunannya. Semua Yesus untuk keturunannya Bani hanya Kristen. Abraham. Ini Semua dia raja-raja para nabi hanya dari bangsa dia Israel, ngelet. Bani Israel. Tidak ada Oh, di perjanjian alah, dia untuk ngelet. dari negeri Oh, seberang, nggak ada. dia
jangan legoy. Bapak Pendeta, yang saya tanya, Yotevave untuk perjanjian lama, terus Yesus untuk perjanjian baru Tuhannya gitu. Saya bukan dengar dulu, tapi sebelumnya maaf, saya itu bukan pendeta, jemaat biasa. Oke, jemaat biasa. Aku Sekarang jemaat. jawab pertanyaan saya. Yang dibawa, biar edukasi udah, dibawa. aduh. Jadi nggak butuh ilmu-ilmu yang mau kayak saya itu mbak-mbak nggak. Saya aja biasa Ya, di sini. menggunakan analogi aja kan Nora. Gitu Dia ya. kalau bawa gitu dia nggak nyampe dia. Enggak, dia harus pakai data. Nggak pakai katanya. analogi, ini saya sesuai dengan ini, saya nggak kan? bisa. Ah. Kalau saya pakai analogi saya, ini saya tutup dan saya nggak pakai. Tapi ini saya pakai ini karena ini yang menjanjikan ini. Oke, sekarang saya Menggenapi tanya. ini. Saya tanya, Yotevave Tuhan perjanjian lama apakah sama dengan Yesus? Itu perjanjian lama itu digenapi lah Yesus itu Isa Al-Masih. Makanya Yohanes 1 pada mulanya adalah firman bersama-sama Udah dengan nggak usah Allah, dan panjang. firman itu Berarti adalah perjanjian Allah. lama Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub memperkenalkan namanya Yotevave. Tiba di perjanjian Yes. baru abad 1 namanya beda lagi, namanya Yesus gitu. Oh, nggak ada kalau di sana itu nggak pernah Allah punya nama, nggak ada di Kristen. Jadi mau Bani Israel pun nggak ada, cuma Israel yang menamakan itu. Oh, jadi mereka berdoa Nama kepada Allah yang lain, ilah lain. Yang mana? Perjanjian lama Musa. Orang Israel. Iya. Nama Musa Tuhannya kepada apa? Yesus Kristus karena firman itu sebelum menjadi manusia adalah Allah. Kekal, tidak bisa berubah. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan demikian. Oke. Firman itu Yohanes- telah menjadi manusia Yohanes- kan? Yohanes 1 ayat 3, Iya, sama segala dulu. Ya. Iya. Firman itu telah menjadi manusia kan? Betul, Yohanes 1 ayat 14. Oke. Sekarang Digenapi. Yohanes 1 firman. Makanya datanglah Ya, Injil Yohanes untuk 1. digenapi. Ya, udah. Nggak usah panjang. Udah. Yang saya tanya, Yohanes 1. Yohanes ini Matius Yohanes 1. sampai Wahyu untuk menggenapi perjanjian lama ini. Woi. Yohanes 1. Yang saya tanya Yohanes 1, firman itu keluar dari mana? Mulut Tuhan atau bukan? Firman itu apa firman? Firman itu ada di 3. Berfirman. Iya, di dalam Yohanes 1 firman itu keluar dari mulut Tuhan atau bukan? Dari mulut Tuhan. Dari mulut Allah sendiri. Oke. Yohanes 1 nomor 14 firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu keluar dari mana? Iya, yaitu Isa Al-Masih. Iya, keluar dari mana? Keluar tuh maksudnya apa? Konteksnya yang jelas. Dilahirkan Pertanyaannya. dari mana? Apa kata keluar? Ya, dia keluar dari Dilahirkan mana? dari Bunda Maria. Jadi firman itu sebenarnya- Dibentuk oleh Roh Kudus. Ya, firman itu adalah dibentuk firman dari- itu adalah Yesus kan? Iya, betul. Nah, jadi firman itu adalah Yesus. Sebenarnya firman ini yang keluar dari mulut atau keluar dari mulut bawah? Betul. Firman itu kalau makanya jangan langgar kayak manusianya dulu pada mulai Yohanes 1 itu Saya satu tanya, perikop firman itu. ini sebenarnya keluar dari mulut atas apa keluar dari mulut bawah? Dari keluar apa maksudnya? Kata-katanya atau orang manusia? Makanya sekarang jelas firman- Nora, kamu tuh kan nggak jelas. Yohanes Kamu 1 tuh nggak jelas. Yohanes Kembali 1, ke konteksnya. Kamu harus mengerti kau bahasa ini. dulu. Iya. Firman itu telah menjadi manusia, betul tidak? Betul. Manusia Akhirnya itu- terjadilah Ya, di tunggu Yohanes 1 ayat dulu. 14 menjadi Tunggu manusia. dulu, manusia itu dilahirkan atau tidak? Dilahirkan. Makanya dia Yohanes Nah, 1 Yohanes sekarang 13 ayat dilahirkan 16. dari Karena mana? begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dilahirkan dari sehingga mana? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Dilahirkan dari supaya mana? barang Saya siapa tanya itu, percaya saya kepadanya tanya tidak itu. binasa melainkan beroleh Terus. hidup yang Saya kekal. tidak tanya itu. Iya. Saya tidak tanya Nah, itu. makanya tanyalah. Yang Saya akan tanya- menjawab semuanya. Kau nih delay, Ya. memang delaynya dia nih. Jaringan dia nggak bagus. Gila, saya makanya saya ikuti arusmu. Bukan begitu, saya Lu dari masuk tadi juga ngomong, kau kerja tidak lu mau sampai diam. mau. Aneh, dia tidak bagus jaringannya. Dengar Nggak bagus dengar dia. Bunda Nora makanya ngomong. ngomong. Dengar Ayo. Bunda Nora dulu. Lanjut Bunda. Saya Ayo, tanya, Manora, silakan, Manora. katanya firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu dilahirkan. Nah, firman itu kan adalah Yesus. Nah, Betul. firman yang dilahirkan ini, firman yang keluar Betul. dari mulut atas apa dari mulut bawah? Kalau dari mulut bawah itu karena dari Bunda Maria, dari mulut Allah, dari Allah sendiri karena kemuliaan, kudus. Jadi Sebagai firman- manusia iya, harus firman ini melalui bawah itu seperti Nora melahirkan Oh, anak. berarti firman ini keluarnya dari mulut bawah. Oh, berarti
firman ini keluarnya dari mulut. Yes, karena dia mulia dan setia, adil. Udah. Udah Silakan, selesai. makanya karena kerasukan. Iya betul, Nora. Lah, setahu Iya, saya kamu tuh kerasukan. Setahu saya tuh Kalau firman kamu kena itu- saya akan sikat lu sampai terjun itu. Lihat nih Nora ini. Dia akan menjawab semuanya nih. bukan soal menjawab. Firman itu yang namanya berfirman itu adalah berkata-kata dari mulut. Masalahnya yang firman yang kalian yakini firman itu adalah itu keluarnya dari bawah. Bener kan? Oke, Nora saya tanya lu, berfirman sama apa beda? Coba. Maka lu harus pintar, makan singkong keju biar pintar otaknya. Itu loh mas saya. Berfirman dan firman itu berbeda, itu beda konteks. Allah ya Akbar. Ya lanjut siapa yang Mabalam sama Sidat itu. Bang Daf. Aduh sing. Jaringannya nggak bagus, weh. Bang Daf. Makanya Nora lihat, Ibrani 1, saya baca ya, lihat Bang Daf. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oh alah. Tunggu. Bang Daf. Ini saya akan bulatin dirimu. Bang Daf. Matius, Lukas, Ini bang, Yohanes. dia kayak kuda itu bang, yang kacamatanya kiri kanan tuh nggak kelihatan, pokoknya lurus aja tuh. Mana tahu dia disapa. Weh Bang Dap, disapa itu. Bang Daf. Nah, nggak denger nih, nyaring suara Bang Daf. dia. Masih Halo nggak Bang Daf. denger. Bang Daf. Bang Daf. Bang Daf. Woi, abang Ya, ganteng. Abang denger gak saya ya. ngomong? Nggak Denger jelas. gak saya ngomong? Filipi Kolose kasih Mati kita. Ibrani. Bang. Astagfirullahaladzim. Bang Daf. Bang, Ini saya Bang Daf. Bang. Iya, Bang Daf. nggak nyaut dia bang ditanya. Bang Daf. Nggak bagus loh. Bang Daf. Bang Daf. Bang Daf. Udah turunkan aja dulu loading, baru dinaikkan lagi. Lihat, Nora. Ya. Engkau itu Tuhan katanya. 1, 2, 3 sama 4.000. Itulah dia. Dengar dulu yang di layar plus dengan yang 4.600. Dengar sini. Ini lihat nih. Astagfirullahaladzim. Saya jawab ini. Jaringannya nggak Ibraninya bagus bantu loh. buka. Ladu sing. Ibrani 1 ayat yang ke. Ibrani 1 ayat. Nora dengar loh, Nora lu tanya saya dengar, saya jawab lu Bukan nggak mau gitu, dengar. jaringanmu Gimana? nggak bagus loh. Lu orang oe panggil oe lo nggak dengar lah. Jaringannya dia kacau. Lu orang oe panggil lo nggak dengar. Dan pada mulanya ya Tuhan, ini Allah sendiri mengatakan dan memanggil Yesus adalah Tuhan. Dengar, ini Bapaknya. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar dan langit adalah buatan tanganmu. Di-compare dengan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ronora, dibuka, di-compare, coba compare dulu. Iya. Dengar. Markus, Lukas, Yohanes. Nah, sudah? Di-compare Sudah, dengan Bang? Yohanes 1 ayat 3. Saya bacakan Nora. Iya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu Yesus, dan tanpa Dia, tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu Nora. Silakan dibaca. Itu Allah sendiri, Bapa sendiri mengatakan Nah, ucapan kepada Sang Anak. sekarang gini, Karena pada Bang. hakikatnya satu Allah, yaitu Allah sendiri yang mengatakan demikian. Bang, kalau ayo, Yesus Nora, silakan Tuhan, jawab, Nora. Bantal apa pakai ayat? nggak dia denger anjay. Ibrani. Kalau Yesus Tuhan, Ibrani Dewa, Bang. namanya siapa? Bang, kalau Yesus Tuhan, Tuhannya Bunda Maria siapa bang? Wah, suaramu hilang-hilang Dewa 19. Dewa 19. Siapa Dewa 19? Ada Aja nama di orang kompar baca di ini video akan menjawab 19. bola balik aja kamu terjawab. Dia bisa baca nggak dia? Aduh, Dewa 19.
Makanya sebelang Kristen itu Ibrani 10. dibingungkan oleh kitabnya sendiri. Akulah Arjuna. Gimana, ada yang masih bertanya? Ini Ada saya yang masih nanya, bertanya saya nggak? nanya. Bang Dav, Woi. Bang Dav saya bertanya. Kalau nggak tanya, saya tanya Nora. Ini saya tanya, Saya mau tanya Nora. Saya nanya Bang Dav, Oh saya ya, manggil nih silakan, Bang Dav. silakan. Oke, Monggo, saya monggo. nanya Bang Dav. Oke. Ya. Kan ya, di dalam Alkitab kan ada nih yang berkata, di sini ada perkataan, aku tidak Keras dapat sedikit, berbuat agak keras apa-apa sedikit, dari Bang. diriku sendiri. Suaranya. Bodo amat. Lagi ngomong, Bang. Ini lagi baca ini. Aku tidak dapat Ya. berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini yang berkata seperti itu Tuhan atau siapa gitu? Saya pengen tahu. Ini saya sebagai anak kecil Kristen. Paman, Yes. itu yang berkata aku tidak dapat Merendahkan diri sebagai manusia. berbuat apa-apa sendiri itu apa? Itu hakikat Apa? sebagai manusianya. Karena Yohanes 1 akan berbahas sebagai manusia merendahkan diri. Dari sisi. Merendahkan diri manusia. Kan kelanjutannya Yes. melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti Betul. yang berkata Iya. tadi Sama utusan. apa? Yang berkata tadi Betul. berarti utusan. Iya, iya. Yang berkata aku tidak Betul. dapat berbuat apa-apa itu utusan. Buat apa? Utusan. Antara Utusan. di antara pengutus dan utusan berbeda atau sama? Beda. Dua pribadi. Beda pribadi. Satu hakikat. Berarti Tuhannya ada berapa? Dua pribadi, satu hakikat. Dua pribadi, satu hakikat. Sama jawabannya Dengar, kayak tadi ingat. ternyata. Hmm. Lanjut Bang John. Nggak ada tidak ternyata jawaban. Yes, selalu. Standar ganda Ini yang Tuhannya, mengatakan, Bang. makanya. Gak apa-apa. itu kan pilihan. Tuhannya Bang ini tukang ngeles. Banyak, Iya kan? makanya jangan bingung. Kalau situ kan oten ajaran bingung. Kamu jangan Nah, bingung waktu sendiri. dia tidak bisa berbuat apa-apa dia manusia. Nanti kalau dia bermukjizat, oh Betul. Tuhan itu. Nah, Iya, makanya jago ngeles Tuhan dia. Untuk menyelamatkan umat dari dasar dosa. yang herannya ini Hakikatnya Tuhannya adalah pakai tombol on dosa. off apa bagaimana gitu loh. Yang megang remote siapa? Iya, bisa on off. Kalau mau Kan dibilang Tuhan yes. ada Oten yang manusia ngatur, gitu Bang. loh. Hambanya yang ngatur Tuhannya, Bang. Bang Aska. Pertanyaan yang megang remote ini siapa? Tenang aja. Saya tanya. Gimana, ada yang bertanya lagi? Yang semua saya jawab ya. Oh, dusing semua tuh hanya cuman ngeles, tapi saya baca semuanya pakai data ini. Ya. Orang udah ada yang ngeles, dipulangnya pulang ngeles. Coba. Apalah Bang ini? Apa-apa bingung. Yang penting kan ini aku jawab ini. Soalnya saya berbohong, saya nggak bisa berbohong karena ini berbohong berarti saya lah yang. Coba kita kasih muter-muter Ya dia. udah. Sendiri. Coba kita kasih muter-muter dia Bang Jun ya. Iya. Kita kasih muter dia. Coba baca 1 Timotius 6 lanjut, nomor lanjut, 16. Coba baca 1 Timotius 6 nomor 16. Tolong dibaca Pak Pendeta. Pak Oke, Dasan. sebelumnya saya jawab dulu. 1 Timotius itu surat Paulus. Kalau saya pakai Ibrani jangan bantah loh ya. Kan itu Tidak, saya sama-sama tidak satu bantah. surat. Saya tidak bantah, iya. Oke lah. Berapa? 1 Timotius 6 1 Timotius 6 16. Ini kita 1 ambil mode Timotius serius ya. 6. Nanti kalau sudah tengah baru kita kasih ke 1 Timotius ini buat kemana bagus. Ayat yang keberapa, Bang? 16 Ayat berapa? 16 Oke. teman-teman dibantu tap-tap layar teman-temannya. Sambil share-share. Ini sebelumnya saya biasa baca konteksnya dulu. Judulnya begini. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini menghambakan uang dan bersilat kata, berbohong. Iya, baca. Suka. Iya, baca. Seperti ladusing gitu contohnya, suka Iya. suka bersilat lidah. Iya, baca. Nomor 16 bunyinya demikian. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya 1 dalam Timotius kebijakan. 6 nomor 16. Oh, alah. Oh, Maaf. Yudas. Satu Timotius. Hilang. Oh, 2 Timotius. Ayat yang ke-16. Iya, ini loh Bang. 1 Timotius 6. Ini loh. Ya. Salah berarti. Kasih pertanyaannya salah. Coba baca. Ada sinyalnya jelek banget. Ah, 1 Timotius langsung sinyal jelek. Coba baca. Saya baca ya. Dengar nggak suaranya? Dengar. 1 Timotius 6 ayat 16 demikian bunyinya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Ya Betul ya? Allah.
1 Timotius 6 ayat 16. Oh iya, maaf. Enggak, ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, ya kan? Nah, itu sosok siapa itu? Sosok siapa itu? Macet. Macet. Baru 1 ayat macet. Silakan lah Bang Jun. Soalnya Pak Pendeta ini data dengan macet lebih banyak. Ya gini ya, kalau kita Saya tinggalkan, saya bikin kopi bentar ya. Lanjut dulu. ini kita bentar Bang John. Ini kita luruskan dulu sama pendeta. Di sini kita tidak maksud untuk membuli atau menghujat Bang Dapnya. Di sini kita mengajak berpikir untuk berpikir secara sportif. Jadi jangan berpikir kita membuli atau menghujat ya. Gitu ya maksudnya teman-teman ya. Oke, silakan Bang John, Iya, padahal di situ di Bibelnya diajarkan loh, gunakan segenap akal budimu, ya kan? Iya. Ini enggak, Betul. ya kan Pak Pendeta? Nah, gunakan dengan segenap akal budimu. Akal budinya nggak dipakai Pak Pendeta. ketika Yesus itu sebagai Bapa, sebagai Tuhan, pertanyaan paling penting ini sebetulnya. Nah, kalau orang-orang Kristen tidak menuhankan Yesus, Pak Pendeta, apakah orang-orang Kristen atau orang-orang lain selain Kristen itu akan masuk neraka? Dia tidak akan kekal di situ. Betul? Itu artinya binasa, mati dan kekal. Iya, binasa. Akan binasa ya. Oke, baik. Ya, karena Kristen bukan Yahudi, ya kan? Bukan bukan apa? Kristen itu artinya mengikuti Kristus dan hanya dialah. Maka Yohanes 1 ayat 8, Yohanes 8 ayat 12. Iya. Akulah terang dunia. Yesus mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paham ya? Itu. Oke, baik. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Jawab. Tetap Yesus. Nggak ada lain selain nama dia. Iya. Ini Mamaku anakku Tuhanku. Iya. Anakku Tuhan. Gak salah. Kalau sebagai manusia untuk melahirkan, makanya seperti di Quran pun sama, seperti dia nggak punya ayah di situ. Semuanya melalui malaikat, melalui Roh Kudus. Ya kan? Apa pula? Gak salah. Kalau kamu compare dua aja udah jadi bukti itu. Jadi lewat ini segenap akal budi ini lewat udah. Bingung pula aku. Soalnya aku orangnya kalau diskusi senang dengan apa? Melampaui. Kita tidak bisa melampaui akal budi Tuhan. Kalau kita memang harus di bawah, tidak bisa melampaui akal Tuhan. Harus kita yang bingung. Kenapa kita harus kejar bagaimana kemuliaan Allah itu? Makanya kita yang bingung. Apalagi kalian bingung. Jadi kita harus bingung ya. Pantas, betul memang, Bang Loding. Nubuatnya tercapai akal. Iya, betul. Gitu. Orang di Islam aja masih sesama Islam masih berantem. Enggak, dalam konsep ketuhanan Islam udah clear. Tidak ada yang muslim ribut perkara Tuhan itu. Coba. Saya tanya lu Dewa. Tiada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya dari situ? Coba silakan jawab. Enggak bingung kita. Oten bingung. Tiada Tuhan lain selain Allah. Sudah saya jawab itu. Jadi hanya satu-satunya Allah lah yang Tuhan, yang lain bukan Tuhan. Termasuk Yesus itu. Sama. Maka Bunda Maria akan benar Tuhannya kalau seperti itu. Ya makanya Dewa saya tanya lo, apakah Allah sama Tuhan? Apakah dia sama artinya kan enggak? Ya kan bahasa Indonesia jelas dong. Apa artinya Allah itu? Lu jelaskan karena saya nggak tahu. Sekarang lu saja, lu jawab kepada Allah saya. Itu proper name. Kan? Ya baik, Allah itu proper name. Nama Tuhannya orang umat Muslim. Ya, maka ketika dikatakan tiada Tuhan yang lain, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala.
Nah, enak kan Iya dijelaskan dong. kan? Kalau Allah ya saya Muslim nggak percaya. bingung. Tiada Allah Bahkan Allah pasti lain itu bingung. selain saya percaya. Tapi Tuhan ngapain harus bandingan sama Allah? Kan nggak mungkin. Orang Allah proper name. Ya kan? Kenapa harus bandingan dengan Tuhan? Masa kucing sama tikus sama? Kan nggak. Itu maksudnya. Dewa sama ladusing tuh beda, dua pribadi tapi beda manusianya, beda model ininya. Hakikatnya manusia. Dewa sama apa hubungannya mak? Aku harus Ini downgrade. logikanya main, Mang. Jangan cacat logika. Iya, Berpikirlah iya, yang iya. baik. Kau Tadi bilang apa katanya cacat di luar logika, tapi nalar. sendiri gagal logika. Di luar akal Aku nggak tadinya. bisa di luar Sekarang disuruh nalar. pakai kita akal. Iya kan? Bagaimana bang ini? Tiada Tuhan selain Allah. Tiada. Tiada dewa selain ladusing. Itu konteks yang sangat nggak masuk di akal. Coba lu rangkumkan bahasanya. Coba. Tiada kelam kecuali tiada ala ila Tadi kan lain selain baik. Allah. Betul. Bang Dayar, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa Allah itu proper name. Dia Nggak nama masuk Tuhannya akal. Lu Islam. bandingkan Dah. tidak bisa masa itu nggak masuk akal lu bandingkan Tuhan sama Allah. Saya percaya kalau Allah ya maha kuasa. Tapi Tuhan tuh banyak. Kenapa lu bagi manusia dibandingkan dengan Allah yang maha pencipta? Coba tiada Tuhan tuh bahasa Indonesia dong, bukan bahasa Sunda. Ya kan? Apa artinya? Bahasa Coba. Jawa enggak. Coba. Lu yang saya tanya, lu jelaskan ke saya itu loh. Sudah dijelaskan. Kalau lu paham, apa jelaskan? Lu sebagai guru Tiada bisa Tuhan yang masuk lain. akal. Lu yang cacat logika. Matilah. Ya, selain Allah. Tiada Allah lain selain Allah yang sebenarnya di Quran ya betul itu harusnya. Tiada Tuhan, Tuhan itu apa maksudnya? Coba Rob. Allah tidak bisa ada nama tidak bisa ditransit bahasanya. masak Tidak dua ada ini. lagi. Allah tetap Allah. Rob itu Aku adalah masak Tuhan. dua ini Bang Loding. Nah, lu kalah kan? Itu maksudnya. Ya kalah sudah. Mengerti bahasanya. Tidak apa-apa sudah. Kalah Bang Jun sudah kalah. Luar Ya, biasa. bukan kalah dalam arti apa, kita di sini kan nggak cari menang apa itu, tapi lu harus menjelaskan yang jelas dong biar di bawah Iya, tahu iya, itu. Bagaimana Bang Jun sudah kalah Bang Asga? Silakan, apakah Bang Asga mau kalah Kalah lagi? kita kalah. Setelah saya melihat cara berdiskusinya Bang Dap, kayaknya saya langsung mengaku kalah aja nggak apa-apa. Saya kalah. Nggak ada kalah, saya juga nggak di sini nggak boleh kalah, cuma kita edukasi. Betul. Jadi saya kalau saya Islam saya akui kalau Yang menyampaikan Allah ya diskusi Allah, gimana? tapi nggak mungkin Allah ya Sebentar. Tuhan disama-samakan Tuhan, saya sendiri nggak. Betul Bang Dap. Saya sangat suka dengan Bang Dap. Bang Dap, di sini yang mengedukasi Bang Dap atau kita? Atau saya atau Bang Loding? Sepertinya dua AA nggak harus siapa kan, nggak butuh menang kalah di sini kan edukasi, mengerti kan beda teologis kan. Oh iya, beda oke. pandangan, beda budaya, beda ideologi kan. Jadi biar sama-sama edukasi. Hanya saya tahu Apa itu ideologi agama Bang? kita tuh Bang agama Dayar. Semitik. Bang, ideologi itu apa? Kepercayaan bu ini budaya kepercayaan, percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Nah, Yakub. coba buka Yakub dulu. Semitik. Allah Abraham, Ishak dan Yakub tuh. Allah Abraham. Silakan buka Bang. Buka Kalau dulu saya apa salah, tuh? ya saya. Artinya ideologi. Allah. Astagfirullah. Luar biasa. Apa itu tadi? Kepercayaan dia bilangnya. Coba jelaskan dulu apa ideologi itu. Kan kita kan Yahudi, orang-orang Israel, Pelan-pelan, orang-orang Islam, itu sama Kristen itu menyembah Allah Abraham, dia Ishak dan jawab, Yakub Bang. yang sama. Bang Asga. Ideologi. Enggak, Coba saya ulangi apa sembarangan. tadi ideologi, Bang? Gak apa-apa kita dengar, gak apa-apa. Nah, apa tadi ideologi? Baca Jelaskan. situ. Sudah tahu dia salah. Nggak mau diulangin. Astagfirullahaladzim. Itu radiologi yang abang jelaskan tadi, bukan ideologi. Ya nggak apa-apa. Begini Bang Dap, saya ngajak berpikir kita analogi ya, jangan bawa kitab dulu ya. Ya nggak apa-apa. Nah gini, Bang Dap, ada dua perusahaan nih Bang Dap, ada dua perusahaan yang Bang Agra, suaranya keras dikit suaranya. Oh iya, Keras Bang. dikit. Bang Dap. Nah, Oke. Di sini kita berbicara secara analogi ya. Ada dua perusahaan nih
Bang Dav, dua perusahaan yang dalam ada masalah, dua perusahaannya sama-sama lagi ada masalah. Yang satu permasalahannya diselesaikan dengan cukup dengan utusannya saja, atau yang dia suruh, dia cukup memerintahkan karyawannya untuk menyelesaikan masalah itu, untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan yang satu lagi, perusahaannya harus turun sendiri bosnya untuk menyelesaikan masalah atau untuk menyampaikan kebenarannya. Perusahaan mana yang lebih hebat? Yang turun bosnya. Oh begitu cara analogi Bang Dav. Ya, tergantung manajemennya, bagaimana caranya dia mengenal. Kalau anak buahnya dia cuma kan tidak semua jadi teras di situ, ya kan? Oh gitu. Ya. Baik. Itu kamu lihat cara konteksnya, jangan lihat perusahaannya. Konteksnya perusahaan mau apa, plus atau minus. Bang Aska Ya. belum pernah Jadi ketemu konteksnya Mayer juga kan? beras. Nih, Yang yang- aku kasih pertanyaan, tapi lu sendiri yang bingung bagaimana. Gini loh, Itu perusahaan tergantung manajemennya. Makanya semua perusahaan itu tergantung manajemen. nih saya manage-nya. jelas Bang Dav. Setiap perusahaan dia punya permasalahan di Nggak ada bidang dia konteksnya di masing-masing. situ. Konteksnya cuma di situ perusahaan. Bagaimana menyelesaikan masalah? Ya ambil masalah. Tapi kalau tidak semua masalah diambil sama karyawannya nggak selesai. Kecuali bosnya selesaikan, dia ambil eksekusi langsung. Nggak nyambung. Udah, selesai udah. Begini, Bang Dav, Nyambung, dengerin bos. saya dulu. Project itu. Iya. Oke. Hmm. Bang Dav, nih saya pelan-pelan ya, Ya. Bang Dav ya. Perusahaan di apapun masalahnya, bos yang satu ini dia cukup menyelesaikan masalah itu dengan menyuruh karyawannya untuk menyelesaikan itu, untuk menyampaikan kebenaran itu. Yang satu lagi, bosnya harus turun Itu pilihan. untuk menyelesaikan masalah. Betul. Mana yang lebih hebat perusahaannya? Yang lebih CEO, yang lebih bos yang mana? Itu sebenarnya kalau untuk itu tergantung itu pilihan, tergantung konteksnya apa, berarti mana itu. Kan masalahnya kan nggak tahu masalah apa. Oke, saya nyerah Bang Lodi. Itu tergantung manajemennya. Kalau masalahnya tentang finansial ya bosnya. Kalau masalahnya tentang administrasi, ya administrasinya kepada karyawan yang bisa menyelesaikan. Kan saya bilang apapun masalahnya. Kepada Kan saya karyawan bilang, aja, nggak apa-apa. kan saya bilang apapun masalahnya, cukup karyawannya aja yang disuruh untuk menyelesaikannya. Yang satu lagi Itu harus pilihan. turun sendiri. Mana yang lebih hebat Pilihan. perusahaannya? Pilihan karena semuanya balance, dua-duanya balance itu. Pilihan. Semuanya bagus. Atasan sendiri terserah, karyawannya kalau pintar biar bisa arrange itu semua masalah dengan baik, ya nggak masalah. It's okay semuanya. Ya kan? Ini kayaknya Apa udah stadium masalahnya? 4 Kan Bang Lodi. ada. Ini stadium 4 ini agak. Enggak. Lu kan lihat konteksnya berbeda, makanya lihat konteksnya. Kan yang saya benar. bilang, Nah, lu kasih apapun judul yang konteksnya, benar, apapun cuma masalahnya. Iya, apapun masalahnya. Kan pilihan. Karena beda dua. Konteksnya kan dua perusahaan. Tergantung kalau sama-sama. Adminnya kalau jalan lancar, transparan ya nggak apa-apa. Ya kan? Ya sudah. Oke, Bang Dav, lanjut. Jangan Assalamualaikum bawa Bang latar Inspirasi. belakangmu, tempat kerjamu, contohnya tempat kerjamu di aplikasi Grab, terus lu buat masalahnya dengan menyelesaikan dengan lu sendiri karena administrasimu. Tapi kalau perusahaan manajemen Yang ada menyelesaikan manajemen, itu Grab itu dia harus adminnya mengatasi. atau yang pemilik Grab itu? Yang menyelesaikan itu admin dari Ya, pemilik. aplikasi Grabnya atau yang pemilik Grabnya? Ya, lu kan punya akun sendiri di situ ada akunnya. Kalau lu Iya, masalah, yang ya saya lu tanya, masalah yang saya jika tanya, email yang sendiri. menyelesaikan masalah itu admin dari pihak Grabnya atau pemilik Grab itu? Tergantung konteksnya, masalahnya apa. Kalau masalah nomor telepon kan lu sendiri, harus lu yang menyelesaikan. Lu tinggal butuh tukar HP, nomor HP gitu kan? Iya, makanya saya bilang lu catat logika di sini. Bos Aska masuk angin bentar Betul. abang. Nanti tak tambah sama gue masak sama Mayer selesai abang. Lu mengajak lu pintar. Jamin. Gini. Bang Aska belum pernah ketemu kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gini, taruh. Bang Dav, karena Bang Dav membawa analogi driver tadi. Kita Gojek dan Ya, Grab ya. ini- Taruh sebentar, ini jangan potong kepada lu. Topik Nih, konteksnya apa sih? taruh sebentar ya. Ini ada yang namanya Grab, ada yang namanya Gojek. Permasalahannya konteksnya sama ya. Perusahaan ini kan sama-sama di bidang yang sama ini perusahaannya Grab dan Gojek. Permasalahan yang didapat sama. Permasalahannya sama-sama, misalnya dia bermasalah di membernya, di penggunanya, seperti drivernya yang bermasalah. Betul. Sama-sama, masalahnya sama dua-duanya. Itu bosnya yang sikat. Iya, Maksudnya sikat kalau- masalahnya sama dua-duanya. Yang satu yang menyelesaikan masalah itu adminnya.
Ini si Grab menyelesaikan masalah itu dengan admin. Admin bisa menyelesaikan masalah itu. Selesai langsung sama admin. Yang satu lagi si Gojek harus turun sendiri pemilik Gojeknya untuk menyelesaikan masalah itu. Aplikasi mana yang lebih hebat? Ya, makanya saya bilang konteks masalahnya masalah apa? Kan saya bilang sama-sama Kalau bermasalah sekedar di nomor driver. telepon, kan Masalah cuma yang nomor sama. telepon ID. Di masalah yang sama. Di masalah yang sama. Itu apa? Masalah yang sama kalau memang HP Masalah doang. di drivernya Kalau mungkin HP sama-sama. doang, dia harus punya HP dong. Banyak. Iya, masalah yang sama tuh kan itu umum, general. Lu general semuanya gimana caranya? Maksud aku tuh lu pilih kalau kepada member ya dia penipu, ya itu disikat bosnya. Tapi kepada hanya HP yang nggak ada atau HP nomor telepon doang, ya udah sikat anak buahnya sendiri harus selesaikan masalah. Yang Allahu Akbar. Bukan itu yang saya tanya loh, Bang Dav. Yang saya tanya ini loh. Itu pilihan banyak itu. Ini yang saya tanya ini loh. Masalah yang sama tapi konteksnya lu nggak tahu masalahnya. Permasalahannya saya udah bilang sama-sama bermasalah di driver. Anggaplah di driver ini sama-sama mencuri mencuri barang. Tapi konteksnya apa? Ada email, ada nah itu disikat bosnya. Kalau dia mencuri, dia penipu, Ya. itu bosnya sikat. Nah, Itu ketahuan. udah cukup. Nah, yang Gojek harus turun ke lapangan bosnya ini untuk menyelesaikan masalah itu. Si Grab, perusahaan Grab ini Bisa. cukup dengan admin untuk menyelesaikan masalah itu, selesai masalahnya. Aplikasi Nggak bisa. mana yang Kalau lebih hebat? member, itu udah otomatis. Ya bosnya ada orang lu maling, ya sikat bosnya. Yang lebih hebat bosnya, yang punya member itu. Berat banget. Masalahnya lu maling. Bang Jun, silakan Bang Jun, saya asam lambung saya kambuh kayaknya ini. Lu Yang ditanya perusahaannya yang hebat yang mana? Yang presidennya turun langsung hebat ya bosnya, atau yang kan admin? lu maling. Astagfirullahalazim. Lu bawa penumpang dari akunnya sebenarnya 12.000, lu kasih 20.000. Hebatnya mana? Yang selesaikan bosnya, sikat orang yang penipu, pembohong, pendusta. Oh, Itu yang bosnya. adminnya turun gak hebat Tapi tadi ya? masalah nomor teleponnya ganti-ganti ya, anak buahnya aja. Yang Gojeknya sendiri yang menyelesaikan, itu maksudnya. Iya, yang mana yang lebih hebat di antara keduanya? Inflasi. Ya bosnya Bang, dong. ya, di Orang dia antara punya kedua. saham, Oh, dia bos. menciptakan. Cocok sudah. Dia menciptakan aplikasi, punya aplikasi, bayar pajak yang lebih besar. Ya bosnya yang lebih hebat. Oh iya ya, kita sapa ini Bang Asgar. Ada tamu kita. Ya, Bang Riyandi, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin tangkap sedikit tadi. Terima kasih ya sempat tap-tap diskusi- layar yang dari mana? Dari Manado, diskusi dari tentang Jakarta. Firman itu ya tentang Tuhan Yesus ya. Tadi Bentar Bang, sempat- suaranya ketindis. Bang Dayer diam dulu. Nah, saya mute Ini dulu. Abang Riyandi bicara tidak kedengaran, Abang. Siap. Ya, silakan Ya, Bang saya Riyandi. mute Suaranya dulu, dikencangkan, Bang. Ya, Saya mute. nggak dengar suara saya ya. Ya, Dengar silakan. suara saya. Ya, tadi kan sempat diskusi tentang Firman, tentang Yesus ya, tentang Tuhan Yesus yang Iya. kalau nggak salah ada pertanyaan tentang kalau begitu saya menciptakan gitu kan. Jadi saya menjelaskan dulu tentang Firman Yesus ini. Tuhan Yesus ini sebelum menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria, dia adalah Firman. Firman yang kekal bersama-sama dengan Bapa. Gitu. Jadi dia sudah ada sebelum menjadi manusia, dia sudah ada dalam itu Firman itu tadi. Dan dia yang menciptakan dunia ini. Dia menciptakan bersama-sama dengan Bapa. Karena saat menciptakan itu dia masih dalam itu Firman. Ya, ini yang perlu teman-teman Muslim ketahui, pahami juga tentang ini. Karena ini pertanyaan ini sudah sering sekali ditanyakan dan sudah sering dijelaskan, tapi selalu ditanyakan lagi. Gitu. Jadi harus melihat Yesus pra eksistensi. Sebelum menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria itu dia sudah ada gitu. Dia sudah diciptakan. Makanya dalam satu doanya kepada Bapa dia mengatakan, ya Bapa permuliakanlah aku seperti aku di hadiratmu sebelum dunia diciptakan. Jadi dia sudah ada sebelum itu. Nah, masalah sekarang buat teman-teman Muslim adalah apakah firman dalam Islam itu pencipta, kekal atau ciptaan? Ya, kalau dalam kekristenan, saya sudah mengatakan firman itu adalah pencipta, dia adalah kekal, dan dia adalah Allah sendiri gitu. Dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas-jelas dikatakan firman adalah Allah. Nah, teman-teman sekarang jelaskan kepada saya, kalau firman dalam Islam itu apakah ciptaan dan kasih dalilnya. Jangan hanya bicara saja, jangan kasih asumsi saja, jangan seperti itu. Tapi dalil, kalau memang firman adalah ciptaan dalam Islam, itu di mana dalilnya? Jangan berasumsi sendiri. Coba lihat itu dulu. Kasih dalilnya. Yes. Ya. Oke. Yes, berapa? Ya. Dikasih dalil. Baik, saya kira nggak perlu dalil karena gini,
Di dalam Al-Quran jelas Ini yang kan menciptakan itu diskusi Allah. harus pakai dalil. Jangan diprotes Saya dulu mengatakan- bang, biar saya Saya jawab. mengatakan firman adalah Allah, Sorry. itu ada dalilnya. Jelas sekali dalilnya itu. Ya. Betul. Nah, Kalau bukan- kamu nggak bukan- pakai bukan- dalil berarti bukan menurut sendiri. dirimu sendiri dewa. Nggak Kalau boleh. nggak boleh berarti itu nggak ada. Berarti kamu berasumsi sendiri gitu loh. Karena saya Nggak juga ada bisa mengatakan berarti. bahwa Dalam Islam, dengar dulu saya bang, berani juga, bang. saya berani juga mengatakan Bang, bahwa Islam perhatikan. sebanyak. Ya, Kok abang, ya Allah. silakan. Dalam Kamu Islam jawab. bang, dalam Islam dijelaskan Allah yang menciptakan alam semesta.